Korlantas Polri melakukan peninjauan pos pantau mudik pada titik penyekatan di jalur Trans Jawa. Upaya ini menyusul kebijakan larangan mudik dari pemerintah pusat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sudah berlaku sejak 24 April lalu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan kami ada Abdi Azwar Sahi langsung dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Abdi. Dapat Anda informasikan seperti apa hasil pantauan di titik penyekatan pos pantau mudik di kawasan Jawa Tengah saat ini? Ya, Ami, dalam pantauan ataupun peninjauan di pos pantau posko penyekatan mudik ini juga sudah dilakukan sejak hari kemarin pada tanggal 1 Mei 2020 yang nantinya akan berlangsung selama 6 hari untuk posko ataupun peninjauan pos pantau di titik penyekatan mudik ini untuk memantau seperti apa warga yang masih melakukan ataupun ingin mudik ini juga nantinya akan dipantau di seluruh jalur Trans Jawa. Ini dimulai dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, di mana dalam Kabupaten Brebes ini ada sebanyak 2 pos pantau mudik yang juga merupakan titik penyekatan perbatasan untuk warga ataupun para pemudik ini dari arah Jakarta dan juga Jawa Barat untuk menuju masuk ke Jawa Tengah. Di posko pantau mudik di Brebes ini ada 2 posko pantau, di mana yang pertama ini ada di exit Tol Pejagan, kemudian 1 pos lagi ini berada di jalur arteri. Tercatat berdasarkan data yang kami dapatkan untuk hari ke-7 selama masa larangan mudik ini diterapkan, sudah tercatat ada sebanyak 565 kendaraan dari arah Jakarta dan juga Jawa Barat yang sudah diputar balikan di 2 posko pantau mudik tepatnya di titik penyekatan ini. Dan memang hingga saat ini juga upaya ini terus dilakukan oleh seluruh personil dari Korlantas Polri dan juga bekerja sama dengan Polda dan juga Polres setempat untuk memantau dan juga melarang dari warga yang akan mudik. Ami. Ya, Abdi, lalu saat ini sudah memasuki 1 pekan lebih pasca penerapan larangan mudik. Lantas seperti apa evaluasi dari Korlantas? Ya, memang sudah ada beberapa evaluasi yang dilakukan oleh Korlantas Polri, mengingat bahwa penerapan larangan mudik itu sudah dilakukan sejak tanggal 24 April yang lalu. Artinya sudah hampir 1 pekan lebih lamanya penerapan ini ataupun kebijakan ini dilakukan. Dan untuk mengetahui seperti apa detailnya hasil evaluasi, saat ini saya sudah bersama dengan Korlantas Polri, Irjen Pol Istiono. Pak Istiono, bisa dijelaskan kepada kami seperti apa hasil evaluasi dari garis besar yang dilakukan oleh Korlantas Polri dari kebijakan larangan mudik ini, Pak? Iya, evaluasi kita hari ini, kemarin angka sampai hari ke-7 ya, angka yang kita putar balikkan lebih kurang 18.500. Kemudian hari ini sekitar 21.000 lebih yang sudah kita putar balikkan. Dari Lampung sampai Jawa Timur evaluasinya yang kita putar balikkan arah. Ya. Itu rata-rata kendaraan yang diputar balikan itu apa saja Pak jenisnya dan yang paling dominan apa Pak? Ya, yang dominan adalah kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi ya. Bis sudah mulai berkurang. Ya, itu aja. Untuk kendaraan umum sendiri bagaimana Pak? Kendaraan umum, bis, kendaraan umum sudah mulai berkurang. Ya. Jadi trennya dari 24 April sampai saat ini juga sudah mulai menurun ya Pak ya. Kemudian penindakan tegas apa saja Pak yang diberikan kepada Korlantas Polri dari warga yang melanggar ataupun yang masih ingin mudik Pak? Tindakan tegas kita hanya memutar balikkan ya ke tempat semula dia. Itu aja. Tindakan berupa pidana atau denda? Tidak ada. Kita putar balikkan, nanti sekat-sekat yang dari Metro Jaya perbatasan dengan Jawa Barat sudah berapa persen putar balikkan. Jawa Tengah pun demikian. Kemudian Jawa Tengah perbatasan Jawa Timur pun demikian. Semakin ke timur semakin kecil penindakannya. Ini indikasi bahwa penyekatan di titik itu sudah cukup efektif kita lakukan. Pak Istiono, ini juga ada informasi bahwa beberapa pemudik ini menerobos ataupun memilih untuk melewati jalan arteri ataupun jalan-jalan tikus selain di tol posko penyekatan ini. Apa upaya yang dilakukan dari Korlantas Polri, Pak? Upayanya kita melakukan pemeriksaan ya. Memang ada beberapa upaya-upaya mereka untuk mengelabui kita, misalnya truk untuk muat orang, kemudian travel juga masih jalan, bis dengan berbagai alasan mungkin ya. Kemudian roda 2 pun demikian, nyari jalan-jalan tikus, itu sekat-sekat kita sudah bangun semua, jaringan-jaringan dari Jakarta, Jawa Tengah sampai Jawa Timur sudah kita pakar untuk mereka balik kanan.
Baik Pak Istiono, terakhir untuk masa sosialisasi ini kan nantinya akan berakhir pada tanggal 7 Mei mendatang. Apakah ada prediksi akan adanya lonjakan mengingat pada tanggal 8 Mei nanti juga sudah akan diberlakukan adanya sanksi atau seperti apa Pak? Ya, mudah-mudahan tingkat kesadaran masyarakat ini sudah semakin tinggi, tingkat keinginan mudik juga sudah mengerem. Ya, kemudian juga para kelompok-kelompok tertentu yang ingin mencoba dengan keuntungannya sendiri juga diurungkan ya, untuk supaya mereka mengajak mudik. Kalau nggak terfasilitasi juga tidak mudik dia. Ya, saya rasa kalau semakin hari semakin bagus, keinginan mudik itu semakin tidak ada, COVID-19 cepat tertangani kita semuanya. Ya. Irjen Pol Istiono Kakor Lantas Polri, terima kasih banyak informasinya Pak. Baik, Ami dan juga pemirsa, dan untuk saat ini juga evaluasi yang dilakukan oleh Korlantas Polri diantaranya dengan melakukan penjagaan selama 24 jam nonstop dengan sistem shifting begitu, sehingga hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengamankan dan juga menghimbau warga agar tidak mudik khususnya di posko-posko ataupun di pos pantau mudik ini. Demikian untuk saat ini, kembalikan dari studio, Ami. Ya baik, terima kasih Abdi Azwar Sahim melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.